600 juta US dollar lebih digelontorkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui program Foreign Military Sales atau FMS untuk membeli 8 unit helikopter serang tipe AH-64E Apache. 3 unit sudah berada di Indonesia dan 5 unit lainnya akan segera bergabung pada bulan April 2018 mendatang. Nah, apa sih sebenarnya keistimewaan dari helikopter Apache ini? Dan bagaimana persiapan dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat untuk menyambut dan juga melatih para awaknya untuk kedatangan 5 unit Apache bulan April 2018 nanti? Saya sudah di Mako Pusma tempat untuk mencari tahu jawabannya. Helikopter Apache merupakan helikopter serang tercanggih yang saat ini ada di dunia. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Korea Selatan adalah beberapa negara yang memiliki helikopter dengan kemampuan penembakan menggunakan Cannon 30 mm, roket Hydra, dan rudal Hellfire. Pada 19 Desember 2017 lalu, 3 unit helikopter serang AH-64E Apache tiba di Indonesia untuk melengkapi alutsista TNI Angkatan Darat. Helikopter ini merupakan varian terbaru dan dilengkapi dengan berbagai peralatan yang mumpuni. Sebelumnya, Pusat Penerbangan Angkatan Darat sudah memiliki helikopter Mi-35P yang dikenal sebagai heli berkemampuan serbu paling mutakhir di Indonesia. Selain memiliki fungsi tempur, heli ini juga dapat digunakan sebagai alat transportasi para pasukannya. Canggih saat ini yang kita miliki, apalagi dengan versi yang terkini yaitu AH-64E. Nah, ini yang kita miliki saat ini, dan dia luar biasa. Heli ini punya 6 kemampuan dia itu. 6 kemampuan, dia mampu melakukan terbang siang dan malam karena dia bermain dengan kemampuan terbang instrumen. Jadi pilot itu tinggal bermain hanya menggunakan helmet, dia lihat kanan kiri semuanya pakai instrumen semua, tanpa kontak pandang visual. Dia mampu melaksanakan terbang dengan kondisi yang sangat terbatas sekali. Baik cuaca gelap gulita, cuaca berkabut dan sebagainya, dia mampu untuk melakukan penerbangan seperti itu. Dia mampu melakukan terbang instrumen yang saya katakan tadi, kemudian dia memiliki keunggulan, dia disenjatai dengan 3 senjata yang sangat canggih. Pertama terkait dengan senjata M230 30 mm yang ada di moncongnya. Itu mampu untuk menembak perkubuan atau tank ya. Kemudian juga dia dilengkapi dengan roket Hydra 70. Satu tabung itu ada 19 roket. 19 roket ini mampu ditembakkan untuk menyerang tank dan perkubuan juga dia. Dengan jarak tembak kurang lebih sampai dengan 3.000-5.000 meter itu. Dan terakhir dia dilengkapi dengan misil Hellfire. Misil Hellfire ini sejenis rudal yang mampu ditembakkan kurang lebih sampai dengan kemampuan maksimal dia 8.000 sampai dengan 10.000 meter. Selain itu dia juga punya kemampuan, pesawat ini canggih juga, dia melakukan rekam video selama dia proses perjalanan dan dia mampu mengirimkan koordinat sasaran kepada heli yang lain. Jadi kalau ada satu target, dia satu heli tidak mampu memantau target ini, heli yang satu dia mampu menginformasikan target ini. Dan terlebih lagi dari heli itu dia bisa menembakkan untuk rudal Hellfire-nya menggunakan remote menggunakan heli yang lain. Jadi kerjasama tim antar heli ini terjadi begitu tersistem ya, satu dengan heli dengan yang lainnya.
Saat ini helikopter AH-64E Apache berada di markas Skadron 11 Serbu Penerbangan Angkatan Darat di Semarang, Jawa Tengah. Helikopter buatan Amerika ini dipersenjatai dengan rudal anti-tank AGM-114R3 Hellfire. Selain itu, heli ini juga dilengkapi dengan Identification Friend or Foe Transponders IFFT. TNI Angkatan Darat bahkan sudah melatih penerbangnya untuk bisa mengemudikan helikopter AH-64E Apache ini. Nah, ini pemirsa, helikopter Apache yang sudah masuk 3. Nah, ada Letkol Cahyo di sini. Siang, Letkol. Hey, Ngapain, Letkol nih? saya lagi fuel sample ini. Fuel Mas Randy. sample? Iya. Ngapain fuel sample, Letkol? Iya. Setiap penerbangan of the day, kita harus ngecek fuel sampelnya. Oke. Tidak ada kontaminasi sehingga kita bisa terbang. Ini bagian dari prosedur? Itu bagian dari prosedur yang harus dilaksanakan setiap penerbang. Sebelum terbang berarti Sebelum harus ada terbang. fuel sample. Betul. Tadi sudah fuel sample, setelah itu ada langkah apa lagi sebelum terbang? Yang pertama saya akan melaksanakan pengecekan terhadap sensor yang ada di helikopter ini, yaitu ini namanya TADS, Mas, Target Acquisition and Designation System. Oke. Jadi ini gunanya untuk mencari sasaran dan mengunci sasaran, kurang lebih seperti itu. Oke, harus diperiksa terlebih dahulu. Betul, sebelum saya terbang. periksa semuanya baik. Juga sensor ini namanya PNVS, Oke. Pilot Night Vision System. Dengan sensor ini, semua penerbang Apache bisa terbang malam hari seperti selayaknya siang hari. Karena kita menggunakan penjejak panas. Oke. Setelah ini sudah aman, berikutnya apa? Berikutnya saya akan mengecek pelengkapan senjata yang ada di bawah. Oke, boleh dikasih lihat, Letkol? Boleh. Senjata apa ini? Ini senjata namanya M230 kaliber 30 mm. Namanya panjang ya? Panjang, betul. Ini Apa komponennya? ini bukan munisi biasa, tetapi ini punya daya ledak yang sangat tinggi yang bisa menghancurkan lapis baja ringan. Dan ini salah satu keunggulan dari Apache. Betul. Baik. Setelah ini apa? Setelah ini saya perlu memeriksa prosesor yang ada di Apache. Baik. Saya buka sebentar, Mas. Silakan, silakan. Oh, menarik ini. Saya perlu tunjukkan bahwa Apache sebenarnya adalah komputer terbang. Kenapa komputer terbang? Karena semuanya adalah prosesor. Ini ada prosesor, ada flight management komputer yang mengatur penerbangan helikopter ini. Semuanya diatur oleh mission processor yang ada di sini. Dan ini semuanya harus diperiksa bahkan oleh Letkol sendiri. Betul, setiap penerbang siapapun dia bertugas memeriksa bahwa semuanya siap untuk diterbangkan. Karena ada anak Siapapun. buah Letkol, kenapa nggak anak buahnya aja? Sebagai penerbang, itu tanggung jawab seorang penerbang. Baik. Mekanik sudah melakukan tugasnya sebagai mekanik memeriksa sebelum dilaksanakan pre-flight oleh penerbang. Oke. Dilaksanakan demikian untuk memastikan bahwa memang semuanya siap untuk terbang. Jadi ada double check. Oke. Berarti memang salah satu prosedur dan juga tanggung jawab pilot apapun pangkatnya ya. Apapun pangkatnya, maka tugas penerbang, tugas pilot melaksanakan pre-flight demikian. Iya. Letkol, mohon izin, kita sekarang di Skadron 11 Semarang, Jawa Tengah. Ada apa aja sih selain Apache di sini? Di Skadron 11 Serbu, kita memiliki ada 2 jenis helikopter. Yang pertama helikopter serang, yang kedua helikopter serbu. Bedanya apa? Helikopter serang adalah helikopter yang dipersenjatai, Mas. Seperti ini helikopter serang. Seperti Apache ini. Apache ini ada senjatanya. Ini ada misil yang kita bisa pasang di sini. Oke. Ini belum dipasang misil berarti Belum ya? dipasang misil, tetapi ini bisa membawa misil 16 misil. Dan setiap misil dia mempunyai akurasi yang sangat tinggi. Baik. Karena kita memiliki laser di sana untuk memandu misil tersebut. Yang kedua, kita juga memiliki cannon tadi yang 30 mm dengan daya ledak tinggi dan juga bisa roket dipasang di sini, Mas. Jadi kita bisa konfigurasi antara roket dengan misil. Luar biasa. Itu yang dimiliki oleh helikopter serang. Yang kedua, kita memiliki helikopter serbu. Helikopter serbu itu digunakan untuk mengangkut personil. Oke. Jadi kami akan mengangkut personil darat, dalam hal ini mungkin pasukan infanteri, untuk kami deploy ke depan, kami bawa ke depan menyerbu musuh. Berarti beda
fungsi Pak ya? Beda Ada fungsi. yang untuk menyerang, ada sekali untuk mengangkut saja. Betul. Yang jadi pertanyaan saya nih, kan angkatan darat, kok pakai helikopter segala ya, Letko? Bukannya itu angkatan udara harusnya? Nah, mungkin saya perlu juga menjelaskan kepada Perlu, Mas Randy dan juga boleh, masyarakat bahwa tugas Angkatan Udara dengan tugas Angkatan Darat sudah dibagi. Angkatan Udara, dia bertugas mengamankan kedaulatan negara. Dia bertempur di area strategis. Tugas saya, tugas kami di Angkatan Darat dalam hal ini penerbat, bertugas di level yang taktis, Mas. Kami beroperasi bersama dengan Angkatan Darat. Jadi sederhananya kami bisa menembak, kami bisa terbang, tetapi kami membantu satuan darat. Oke. Jadi mungkin itu pembagian di dalam operasi pertempuran yang ada. Dan ini memang sudah lumrah diatur dalam tubuh TNI Betul. ya, bukan Kita- berarti AD mengambil alih fungsi AU. Tidak, kita kerjasama dengan baik, Mas. Tadi kalau saya dengar penjelasannya nampaknya canggih sekali semua fitur yang ditawarkan oleh Apache ini ya. Betul. Tapi apakah kemudian pilot-pilot dari AD sudah siap untuk menerbangkan ini? Persiapannya bagaimana? Nah, Mas, untuk menjelaskan persiapannya, saya akan minta nanti Mayor Bayu, Siap. itu pilot yang terbaik yang saya miliki, untuk menjelaskan kepada Mas Randy. Di mana dia? Ada di belakang, Mayor Bayu. Mayor. Nah, ini dia. Mayor, izin nih. Boleh nanti saya tanya-tanya ya, ngobrol-ngobrol mengenai persiapannya seperti apa. Sementara Letko, bukan di keperluan lain? Saya akan lanjutkan pre-flight. Lanjut. Persiapan terbang. Baik, Iya. terima kasih, Mas. Letko. Sukses. Oke, saya sudah bersama dengan Mayor Bayu di sini, salah satu penerbang Apache. Kita mau tahu nih, Mayor, persyaratannya apa aja untuk kemudian para pilot-pilot di TNI AD bisa terkualifikasi dan menerbangkan Apache yang super mahal ini? Kita memilih penerbang yang sudah memiliki jam terbang. Baik. Kemudian akan diseleksi dari kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi semua penerbang yang ada di penerbat ini akan diberikan kesempatan untuk seleksi bahasa Inggris. Setelah mereka sudah memenuhi syarat untuk bahasa Inggris tersebut, mereka akan melaksanakan tes kesehatan. Kesehatan. Tes kesehatan dicek secara fisikal dan psikologi. Mereka untuk memenuhi syarat berdasarkan pendidikan di Amerika. Oke, berarti setelah lolos semua tadi, ada tes bahasa Inggris, tes kesehatan, tes psikologi, dinyatakan lulus, dikirim ke Amerika untuk pendidikan lebih jauh lagi. Betul. Berapa orang yang beruntung dikirim ke Amerika Serikat sana? Baik, ada 20 orang total. 20? Jadi 20 orang tersebut dibagi menjadi 2 gelombang atau 2 batch. Batch pertama 10 orang, kemudian batch kedua 10 orang. Oke. Jadi 10 orang tersebut akan dibagi per kelas-kelas yang tidak sama waktunya. Sehingga ada 2 orang masuk ke kelas yang berbarengan dengan siswa dari Amerika juga. Kemudian ada 3 orang. Jadi jumlahnya tidak sama. Jadi kita bisa-bisa ya? betul, kita Terpisah. melaksanakan pendidikan yang sama dengan standar yang sama dengan penerbang dari Amerika. Berdasarkan penjelasan dari Letko Cahyo, Ya. nampaknya canggih sekali ini. Wah, betul. Kemudian nggak kaget apa Mayor ke sana kemudian harus mengendarai Apache yang canggihnya yang kita Iya. memiliki teknologi gitu loh Mayor? Iya, benar. Jadi begini, ya wajar kita akan kaget dengan teknologi di sini. Iya, karena ini adalah teknologi baru. Ini bisa dibilang tadi ini adalah helikopter serang tercanggih di dunia. Tercanggih di dunia. Betul, kecanggihan di dunia yang kita miliki sekarang ini. Untuk mempelajari semua sistemnya, komputerisasinya, persenjataannya itu butuh waktu. Makanya kita benar-benar mendalami bahasa Inggris dulu di San Antonio, Texas. Kita belajar bahasa Inggris, mendalami tentang teknis, bagaimana teknis bahasa Inggris penerbangan. Penerbangan. Iya, sehingga kita mampu nanti mempelajari penerbangan di sana Dan memahami instruksi ya, dari instruktur, betul. Berapa lama belajar bahasa Inggris di sana? Belajar bahasa Inggris 6 bulan untuk pendalaman bahasa Inggris. lama ya? Iya, memang kita memang lama. Ya, karena mau nggak mau kita juga harus mengerti Oke. bagaimana kita bisa memahami orang Inggris, orang Amerika untuk berbicara dengan kita. 6 bulan les bahasa Inggris lah istilahnya Betul, ya. iya. Setelah selesai 6 bulan kemudian apa lagi? Setelah 6 bulan kita berangkat ke Fort Rucker di Alabama. Oke. Jadi sana adalah Army Aviation School-nya, sekolah penerbang untuk US Army sana. Jadi sana kita belajar masalah sistem pesawat, kita ground school dulu. Oke. Ground school, kita belajar sistem pesawat, kita belajar limitasi pesawat, kemudian kita belajar masalah kesehatan. Oke. Kesehatan yang berpengaruh dengan penerbangan ini. Begitu. Kemudian ketika mulai masuk praktek, gimana reaksinya? Susah nggak sih Ya, untuk pilot-pilot Indonesia loh? pasti awalnya susah lah. Aha. Ini teknologi baru yang baru kita terima, yang baru kita pelajari. Pasti saya akan merasa kaget lah dengan teknologi tersebut yang kemampuannya sangat luar biasa. Oke. Untuk sebagai helikopter serang, ini kemampuannya luar biasa.
Dan spesialnya bisa melaksanakan operasi pada malam hari. Oke. Di saat musuh tidak siap, musuh lengah, itulah kita menyerang. Kita ngomongin spesifikasi dari Apache ini. Ya. Negara lain juga ada yang punya Apache ini? Betul. Di Indonesia? Iya. Negara mana saja? Oh, seperti negara Korea Selatan, Korsel, kemudian Arab Saudi, Oke, Arab Saudi. Taiwan. Mereka sudah memiliki helikopter yang paling mutakhir ini. Paling mutakhir? Iya. Bedanya dengan yang kita punya sekarang? Oh, seperti Singapura yang sekarang ini mempunyai Apache, mereka hanya memiliki Apache yang tipe D, tipe Delta. Yang kita punya sekarang ini adalah tipe E, tipe Eco, ya. AH64 Eco. Oke, bedanya dengan tipe Delta? Yang pertama dari segi power, performance, itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki di Singapura yang sekarang ini. Yang tipe Delta. Kemudian ini juga instrument rated. Jadi mampu terbang dalam kondisi instrumen. Baik. Jadi dalam kondisi cuaca yang terbatas, jarak pandang yang terbatas, kita bisa terbang dengan instrumen yang sudah disetujui dari FAA, Federasi dari Aircraft Association. Oke, internasional sudah menyetujui ya? Iya. Sudah ada sertifikasinya ya? Sudah tersertifikasi. Dengan kata lain yang kita miliki ini salah satu yang termutakhir pada saat ini. Betul. Dibandingkan dengan yang dimiliki oleh negara-negara lain saat ini. Betul. Apache-nya. Betul. Oke. Daripada kita ngomongin, saya mau